Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman yang hadir, terutama yang di sini, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Karena malam hari ini saya diminta untuk bicara tentang cinta. Apa kata Alkitab tentang cinta? Bagaimana menjalani itu cinta? Semoga ini jadi sukacita tersendiri bagi yang duduk sama-sama dengan suami, dengan istri, dengan pacar. Kalau jomblo, nah ya renungkan saya juga, tidak apa-apa kan, cinta itu juga baik. Baik saja kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih dari Kidung Agung, kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita, atau kita baca bersaut-sautan, tidak apa-apa dengan teman-teman yang ada di sini. Saya akan baca bagian-bagian ayat yang tercetak keluar dan tercetak sedikit ke dalam. Saudara baca menurut Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sana Lea mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, karena cinta kuat seperti maut. Nyalanya adalah nyala api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam. Ada sukacita kok. Semoga saudara punya hidup dipenuhi dengan cinta. Kalau tidak ada cinta itu buat kita jadi kepala sakit. Tapi kalau cinta terlalu banyak juga kepala sakit juga. Pertanyaannya kita hari ini, saudara-saudara, sesungguhnya cinta itu apa? Karena semua orang ingin menikmati cinta. Semua orang lahir dari cinta. Beberapa kali kita diperdengarkan kalimat-kalimat tentang cinta itu bilang bahwa cinta tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orang-orang yang menjalaninya. Betul kok? Sepertinya saudara ragu-ragu sekali untuk bilang begitu. Semua orang ingin menikmati dan menjalani hidup dengan cinta. Pertanyaan paling penting sekarang adalah, apa yang paling membedakan antara orang-orang beriman, pemuda-pemudi Kristen, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang bukan Kristen? Apa sih sesungguhnya yang bisa membedakan itu semua? 3 hal utama ini malam hari ini akan menjadi menjadi bahan untuk kita renungkan bersama-sama di sekitar cinta. Hal yang paling pertama saya ingin sampaikan kepada kita, sebelum masuk di hal pertama, saya ingin sampaikan bahwa Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Salomo itu dalam kehidupannya, sepanjang perjalanan hidupnya dalam urusan cinta, belum ada orang yang punya hubungan asmara lebih dari Salomo. Salomo pun paling tinggi, paling hebat sudah. Kenapa? Salomo punya 700 istri, tambah lagi 300 gundik. 700 tambah 300 1000. Beta yakin nama separuh dia tidak kenal. Pasti sulewat baru dia bilang, weh, lu pun nama siapa lah? Kok ini 1000 memang ini. Baru itu nona gagah-gagah semua, anak-anak para raja, dan salah satunya putri Firaun. Nona gagah-gagah, bukan sama kayak dari ini bagus-bagus. Kalau satu hari dia dengan salah seorang dari istri-istrinya, maka dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar sampai istri yang pertama. Beta yakin sampai itu pemilu berikut itu, dan dia pasti kurang tahu semua. Tapi saudara-saudara, dia coba menggambarkan antara hubungan Israel dengan Tuhan Allah itu seperti hubungan dua mempelai. Tuhan Allah mempelai laki-laki
dan Israel mempelai perempuan. Dalam gambaran itulah sekarang kita coba-coba untuk melihat sejauh apa dan sebagaimana itu cinta, biar kita semua belajar daripada itu dan merenungkan serta refleksi, kalau boleh kita evaluasi kita pun cinta sampai di mana. Termasuk bagi mereka yang pacaran. Di sini ada yang suka pacaran kok. Boleh angkat tangan. Belum. Nah, yang belum pacaran coba angkat tangan. Woi, kasihan. Ya, tak bisa apa-apa. Nah, yang sonde tahu dia pacaran kok sonde, coba angkat tangan. Itu biasa lebih parah itu. Orang yang sonde tahu pacaran kok sonde itu, kalau dia sonde ada rindu, dia ada kemalu. Karena itu yang biasa jadi masalah. Nah, mari kita mulai sekarang, kita merenungkan. Sesungguhnya apa itu cinta? Ada yang tahu cinta itu apa? Boleh satu dua orang kasih jawaban, laki-laki satu, perempuan satu. Menurut saudara cinta itu apa? Apa? Buta. Kalau tuli, ada yang bilang cinta itu buta, setuju? Yang laki-laki jangan mau kalah, cinta itu apa? Apa? Pokoknya cinta. Saya ingin sampaikan kepada kita adik-adik semua, ini hal serius sekali, karena tidak ada orang sulit menghindar dari cinta. Kenapa? Karena cinta itu datang dan pergi begitu saja. Kita mau tahan dia kemanapun. Cinta itu di titik tertentu seperti batu. Kita mau tahan dia, kalau dia sudah gatal di sini pasti orang tahu kalau kita. Karena itu pertanyaan paling pertama, cinta itu apa? Cinta itu sebenarnya bukan huruf C, I, N, T, A. Cinta itu juga bukan karena kedekatan. Banyak orang pikir karena kita dekat maka tiap hari ada cinta. Siapa bilang? Buktinya ada orang pacaran 5 tahun bisa putus juga. Banyak orang menikah 10 tahun cerai juga. Kedekatan itu bukannya menumbuhkan cinta. Kecuali kalau kita dekat api panas, ya betul. Tapi bukan karena kedekatan kita kemudian ada cinta. Bukan itu. Kenapa? Karena ada orang bisa dekat bertahun-tahun tapi cerai juga, putus juga. Pernah alami kok? Pernah putus cinta? Saudara putus cinta itu yang paling lama setelah pacaran berapa tahun? 8. Aduh kak, prihatin, tapi sudahlah, tidak apa-apa. Nah, apa sesungguhnya cinta itu? Saya ingin sampaikan kepada kita, cinta itu bukan karena kedekatan, tapi cinta itu sesungguhnya adalah anak dari kecocokan jiwa. Cinta bukan karena kedekatan, cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Jadi kalau mau ada cinta, bangunlah kecocokan demi kecocokan, bangun kecocokan demi kecocokan. Tapi saudara-saudara, karena kita bicara tentang kecocokan, itu berarti kita bicara tentang dua orang yang berbeda. Alkitab menggambarkan dengan sangat baik dalam kisah tadi. Dia bilang begini, siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Kisah tentang padang gurun ini kan kisah yang tidak bisa dilupakan oleh orang Israel. 40 tahun mereka ada di padang gurun. Di padang gurun itu penuh dengan kekeringan, kegersangan, air tidak ada. Ada bahaya badai gurun yang mengerikan. Ada juga bahaya dari binatang-binatang buas seperti kobra, kalajengking, dan berbagai-bagai ancaman lain. Tapi seperti sepasang kekasih yang sementara berjalan di situ, dan yang perempuan menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Saudara bisa bayangkan? Coba bayangkan padang gurun sekarang. Terus saudara bayangkan sepasang kekasih, satu laki-laki, satu perempuan, yang perempuan itu menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Yang belum menikah tidak usah renungkan. Tapi nanti pulang coba tanya yang mama-mama, coba tanya yang ibu-ibu. Seorang ibu, seorang mempelai perempuan, kalau dia taruh kepala pada pundak kekasihnya, apa yang dia rasa? Yang dia rasa tuh aman, nyaman, damai, terberkati, terlindungi. Dari itu baru dia boleh menyanyi, berada di pelukanmu, mengajarkan. Iya. Saudara lihat sekarang,
Dia tidur di pundak kekasih itu dalam kebanggaan yang luar biasa. Sekalipun dia punya nyong pun dada rata saja, suami tidak bridang. Mungkin juga ada bintik-bintik putih, tapi penuh kebanggaan. Jadi bukan karena kedekatan, tetapi membangun sebuah kecocokan. Tapi beta ngomong di mana-mana, saudara-saudara, cocok itu ada tiga. Cocok itu ada tiga. Satu, kalau orang bilang begini, cocok, cocok, itu artinya memang cocok. Oh, itu mantap, bagus sekali, bagus. Kalau kita bilang apa? Cocok. Tapi kalau kita bilang begini, cocok, pernah dengar itu kalimat atau tidak? Cocok. Kalau suami tukang bamaki, istri tukang bamaki, tetangga-tetangga yang dengar bilang apa? Cocok. Kalau don duduk di sebelah sini untuk omong orang di sebelah sana, yang lihat bilang apa? Cocok. Kalau don dua ketemu hanya kerja bakalai tiap hari, yang dengar dan lihat bilang apa? Cocok. Nah, sebisa dapat tuh dia pempesan. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor. Orang alor tuh kalau mau ngomong cocok mantap sekali. Saya paling suka orang alor kalau ngomong cocok. Itu dia pun kaki satu di depan, dia agak tunduk sedikit, mata dikasih begini, sedikit sini seperti bilang cocok. Dia tidak tahu cocok kok tidak, dia tanya kita cocok. Nah ini serius ini. Kenapa? Kita yang tentukan sebentar, kita dicocok atau cocok atau cocok. Itu kita yang atur. Kenapa? Karena berkaitan dengan kecocokan jiwa. Cinta itu, saudara-saudara, tidak terwakilkan dengan apa-apa. Bahkan pada titik tertentu, cinta pun tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata. Cinta itu juga sekaligus adalah sebuah perilaku. Tidak mungkin, saudara-saudara, tidak mungkin kalau ada satu laki-laki mau dengan satu perempuan, dia datang, dia bilang begini, Nona, bercinta lu, terus selesai. Tidak. Ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan, ada yang dibawa. Sekalipun rasa itu tidak bisa diwakilkan dengan barang-barang, toh. Kadang-kadang saudara bayangkan ya dong, kasih kirim bunga lah, kirim coklat lah, kirim apa lagi? Kirim token listrik. Kamu kan kirim semua. Bilang tolong isi dulu. Nah, saudara bayangkan, cinta itu kira-kira begitu. Ada nyaman, ada damai, ada senang, ada sukacita. Karena seperti bangsa Israel menaruh kepala pada mempelai laki-laki. Jadi dia tidak berisi cemburu, apalagi cemburu buta. Cinta itu tidak emosional. Cinta itu bukan nafsu. Cinta itu ya dia lebih besar dari semua. Bahkan kadang-kadang dalam pengorbanan karena cinta sekalipun dia tidak mengatakan apa-apa. Itu cinta itu. Kadang-kadang kita nih kayak apa kok? Waktu diperhadapkan pada cinta kita pusing sendiri. Orang baru omong kita sedikit bilang, adik, alis tuh ke pohon kelapa. Kita ikan nih. Begitu. Cinta bukan yang begitu-begitu. Cinta nih. Apa ya? Cinta, tadi betul bilang, cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Mau ada cinta, bangunlah kecocokan. Karena itu tiap-tiap hari orang yang bercinta itu kan mesti membangun terus hidupnya. Cinta bukan karena penampilan. Beta lihat yang laki-laki di sini ganteng-ganteng, yang perempuan di sini cantik-cantik. Tapi mau bertahan sampai kapan? Coba kita pemuka yang sekarang bandingkan nanti setelah nikah 30 tahun ke depan. Parah. Jadi cinta bukan pada ukuran fisik. Kalau cinta hanya pada itu ukuran-ukuran fisik, woi berat sekali. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau penjelasannya seperti itu, cinta itu seperti itu, lalu apa hakikat dari cinta? Apa sih sesungguhnya hakikat dari cinta? Kalau pengertian cinta ada di situ, hakikatnya hanya satu. Hakikat dari cinta ialah memuliakan Tuhan. Hakikat dari cinta itu apa? Memuliakan Tuhan.
Saudara tinggal ukur, selama ini kita bercinta ini ada memuliakan Tuhan kok tidak? Jangan sampai kita tidak memuliakan Tuhan. Bayangkan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti meterai. Pernah lihat meterai kok? Yang berapa ribu? 10.000 sah. Meterai itu tanda sah. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Hati itu dilambangkan sebagai bagian terdalam dari manusia, di mana pertimbangan dan keputusan ada di situ. Kalau engkau mau ambil keputusan, libatkan saya di situ. Itu cinta. Taruhlah aku juga seperti meterai pada lenganmu. Lengan itu tanda orang bekerja. Jadi kalau engkau memikirkan dan ingin memutuskan sesuatu, taruh aku di situ. Kalau engkau bekerja, taruh aku juga di situ. Di dalam aku ada, di luar. Jangan kerja beta sendiri, makan kita dua. Ini kekar mana kok? Memuliakan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara lihat, terutama yang anak muda dong. Anak muda, anak muda. Coba periksa apakah kita pun kehidupan memuliakan Tuhan Allah dalam hubungan-hubungan kita. Bayangkan bayangkan malam minggu tuh coba periksa dari Teddy sampai di Lasiana. Ini anak muda dong pacaran dong bisa masuk di dalam lubang, dong sembunyi di dalam lubang kepiting ini. Hei, rahasia negara apa yang terlalu sampai harus ngomong di dalam lubang? Lama-lama kepiting dedek sembusung di sana. Apalagi yang maaf, yang nona-nona tuh pakai celana apa? Umpan. Beta selalu sebut itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya apakah dia pakai di adik punya, atau karena ini dia pakai di celana dulu masih SD, atau karena dia orang susah jadi hanya bisa beli kain sepotong. Nah bayangkan, kira-kira dorang yang pacaran di dalam lubang kepiting sana memuliakan Tuhan kok tidak? Memuliakan Tuhan kok tidak? Memuliakan kok tidak? Tidak. Tahu dari mana? Karena itu kita bisa periksa. Ini maaf, bukan saja bagi mereka yang muda-muda yang sementara pacaran, tapi juga yang tua-tua. Kadang-kadang kita yang tua ini kita lupa itu kata cinta. Kita pun kalimat-kalimat sudah tidak pakai lagi. Kadang-kadang yang tua suami istri menikah 5-10 tahun, cinta itu sudah tidak lagi mengelilingi kita dan mengikat kita. Kita hanya sekedar hidup bersama, tapi sesungguhnya kita tidak menikah karena cinta. Cinta itu harus bikin kita lebih hidup. Saudara bayangkan kalau ada orang baru pernah merasakan pertama kali jatuh cinta. Kau pernah? Itu kekar mana kok? Itu kayak mau lewat saja di rumah, biar lihat dia atap saja sana apa-apa. Wih, betul lupa atap rumah. Kenapa? Bocor. Mungkin pengaruh seroja kemarin. Tapi lewat dia rumah, lewat dia kampung, kita senang. Kalau dia pakai auto apa ojek, maka kita semua lihat semua ojek ke dia. Artinya apa yang ada hubungan dengan orang yang kita cinta tuh cukup mempengaruhi kita punya. Tapi kemudian lalu apakah hubungan kita memuliakan Tuhan Allah atau tidak? Ada anak-anak muda yang baru pacaran saja bisa batampeleng. Yang laki-laki bilang ini lebay berhenti. Baru mulai ini kalau sudah pakai tampeleng ini weh. Ada kok anak-anak yang pernah kena tampeleng. Nono ada yang pernah tampeleng kok. Sonde tampeleng balik dia. Jangan. Cinta itu memuliakan Tuhan Allah. Jangan batampeleng. Jangan semua. Dia anak-anak muda dan mereka tahu ada tahap-tahapan menuju pernikahan. Tahap-tahapan yang pertama supaya kita tetap dalam koridor memuliakan Allah. Tahap yang pertama itu adalah meninggalkan orang tua. Meninggalkan orang tua.
Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istri. Meninggalkan. Kalau dia berani meninggalkan orang tua, paling tidak ada dua alasan. Karena satu, umur secukup. Umur cukup. Ya 20 tahun, 25 tahun dianggap umur itu bisa mewakili kedewasaan, kematangan. Walaupun belum tentu juga. Masa kau baru umur 9 tahun langsung kasih tahu bapak mama, saya tinggalkan dulu. Itu dicari mati itu. Jadi matang. Yang adik-adik yang masih muda ini, apalagi masih muda air-air ini, apalagi air tergenang, jangan buru-buru, nikmati dulu kehidupan. Nikmati dulu. Meninggalkan orang tua, satu alasan karena umur cukup. Tapi yang kedua, karena sudah ada pekerjaan. Kalau sudah menikah itu cinta saya tidak cukup. Itu susu yang 400 gram itu anak dong minum paling-paling 3 hari. Beli lagi. Tidak bisa modal cinta. Siapa yang terlalu sayang, terlalu cinta dia punya istri anak, dia cari orang Cina satu baru dia bilang, Aci, yo, Aci tahu kau tidak? Tidak, pulusan ngomong. Aci tahu kau tidak? Beta terlalu sayang, terlalu cinta beta punya istri anak. Kok? Iya. Terus susu sotdos doa. Tidak habis. Pakai bayar, pakai uang. Kosong kita cinta itu hanya begitu kan? Saudara-saudara itu baik. Jadi berani meninggalkan orang tua. Beta omong di mana-mana. Anak-anak muda don dengar. Anak muda, yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua, itu dia pun madu habis. Itu tinggal di pulebas. Itu badedek setiap hari. Jadi bosan pastikan supaya bosan hidup itu memuliakan Tuhan Allah, baik dalam pacaran, baik dalam menikah nanti. Amin kok. Kenapa? Ingat bahwa di titik tertentu cinta itu tidak akan kembali ke titik nol. Contoh, waktu kita masih pacaran, baru jadian, itu kan jalan masih bajau-bajau. Soalnya pas sentuh sama sekali. Satu di sana, satu di sini. Jalan beberapa waktu kemudian, agak rapat sedikit, tangan mulai ke sonto-sonto sedikit gini, toh. Itu sudah tidak bisa kembali lagi, jaga jarak. Sekalipun ada corona. Kalau sudah sonto-sonto sedikit, lewat berapa waktu kemudian, berani pegang dia pun tangan. Betul? Tahu dari? Kalau pegang dia pun tangan itu tidak bisa kembali lagi, jaga jarak. Kalau berani pegang tangan, lewat berapa waktu kemudian, bisa peluk sedikit. Betul? Dong mau ngomong lain. Kalau sudah berani peluk, tidak bisa lagi dijaga jarak. Kalau sudah peluk, lewat berapa waktu kemudian, berani minta. Wah, terlalu modus. Jadi hati-hati supaya perjalanan itu tetap memuliakan Tuhan Allah. Amin kok. Yo, itu pertama. Tahapan pertama dari menikah itu supaya tetap harus memuliakan Allah. Apa? Meninggalkan orang tua. Yang kedua, bersatu. Bersatu itu ada 3. Pertama, bersatu secara adat. Kan kita tahu adat. Kita orang tahu adat. Kita tadi bersatu secara adat karena kita orang Timur, Rote, Sabu, Sumba, mana lagi? Alor, Makassar, Medan, Batak T, Toraja. Karena kita tahu adat, maka kita ada apa? Bersatu secara adat. Ada terang kampung, ada apa lagi? Kenoto, ada macam-macam di sini. Yang kedua, bersatu secara pemerintah. Ada pencatatan sipil itu, BS. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini ada satu pasang nikah namanya ini. Supaya besok-besok ada bantuan raskin, dia bisa dapat.
Ini sudah tidak dicatat oleh negara lain, tidak dapat pakai pidemo lagi. Kenapa kita harus bersatu secara pemerintah? Karena kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Di sini ada yang orang luar negeri, kemungkinan dia dari mana ya? Belanda. Terlalu kurus Belanda makanya. Ketiga, bersatu secara agama, karena kita orang beragama. Makanya ada pengakuan dan janji di hadapan Tuhan. Saudara Wadi, apa pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Maka kita jawab, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya dua kuat sedikit. Tahap pertama apa? Meninggalkan. Tahap kedua apa? Bersatu. Bersatu itu ada tiga. Apa? Bersatu secara adat, bersatu secara pemerintah, bersatu secara agama. Tahapan yang terakhir, telanjang. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu. Telanjang. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki-laki itu. Satu telanjang bagi satu. Bukan ini hari telanjang di sini, besok telanjang di situ, tidak begitu. Satu bagi satu. Jelas kok? Tidak ada lagi yang perlu ditutupi toh. Amin kok? Suami-suami dong itu tidak perlu lagi kunci-kunci dong HP. Pakai pola yang rumit-rumit. Kadang-kadang harus pakai mata lagi, istilahnya sengaja begini. Rahasia negara apa yang harus dia pun tahap pertama apa? Meninggalkan orang tua. Tahap kedua, bersatu. Tahap ketiga, telanjang. Ini hitungannya 1, 2, 3. Meninggalkan orang tua, bersatu, baru telanjang. Jangan datang dan datang langsung bilang, ayo telanjang. Kan tidak bisa. Tidak bisa begitu. Kalau tidak, kita tidak memuliakan Tuhan Allah. Sudah dengar kok? Siapa yang ajar kamu kalau 14 Februari itu harus pakai bacium, kasih coklat? Siapa yang ajar? Jadi jaga baik-baiklah supaya itu hubungan itu tetap menjadi hubungan yang baik. Beta bicara di mana-mana, anak-anak nona. Hai anak-anak nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan mengasihi engkau, dia memuliakan engkau. Karena itu ajak dia pergi ibadah pemuda. Memang nanti dia tidak mau, tapi ajak saja. Kak ibadah, kak ibadah, mari sudah, ada kue. Siapa tahu pas kasih tahu ada kue dia pas mau pergi juga. Tapi itu beta bicara di mana-mana supaya kita tahu bahwa ini hal yang penting. Kita kan tidak salah tuh ketika mencintai. Rasa ini kan tidak salah. Waktu beta lihat dia tuh, aduh ke hati suke. Tapi jangan lihat semua yang bernapas kita mau habis, itu juga. Ya, sekarang kedua. Pertama apa itu cinta? Yang kedua, hakikat dari cinta ialah memuliakan Allah. Yang ketiga, pembacaan ini baik sekali untuk kita memahami bagaimana cara mempertahankan cinta. Ada banyak cara mempertahankan cinta. Tapi pembacaan ini mengisyaratkan satu. Jangan ukur cinta dengan materi. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menganyutkannya. Sekalipun orang menjual segala harta benda rumahnya untuk cinta, cinta tidak terbeli dengan itu. Jangan ukur cinta itu dengan materi. Karena itu penting. Saudara-saudara dengar. Saya kasih nikah banyak orang. Saya tanya, suka depo apa? Suka depo hati. Hati sah, dia pun badan tidak. Dan bilang, badan juga. Saya kira lu suka depo hati sah. Lu suka depo badan mana? Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, baik. Ingat,
Kalau engkau suka dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, ingat bahwa di dalam dia pun perut ada tai. Jangan sampai suatu saat ketika dia pun kekurangan, kita merasa dia tidak pantas untuk kita. Karena namanya manusia ini kan pasti ada kurang-kurang. Cinta jangan diukur dengan materi. Materi yang pertama bisa berarti penampilan fisik. Jangan ukur cinta dengan penampilan fisik. Misalnya kita penyong yang pertama, dia pun gigi hanya 31. Terus ada nyong yang kedua nih mau dengan kita lagi, dia punya 36. Saudara pilih yang mana coba sekarang? Iya. Nyong yang pertama tuh pendek, tinggi badannya 150. Nyong yang kedua 2 meter. Maksudnya ada orang yang mau 2 meter. Pilih yang mana? Kadang-kadang kita selalu bilang, perbaiki keturunan. Nah, kalau cinta mulai dari perbaiki keturunan, sebentar kamu pun keturunan itu paling bermasalah di dunia. Karena cinta tuh ukurannya bukan material, bukan tinggi atau pendek. Cinta itu cinta. Yang kedua, cinta itu tidak boleh diukur dengan materi. Materi yang dimaksud itu biasanya harta benda. Kak, suka depo apa? Harta. Apa itu harta? Ya harta. Itu memang berat. Nah sudah Pak, beta suka depo hati. Ini orang bagus. Maksudnya harta dan titit. Itu tidak betul. Mencintai jangan ukuran itu. Kadang-kadang kita nih, beta mau tanya ya nona-nona dong. Kalau kita sementara yang satu pacaran dan satu nyong, dia hanya pakai sepeda. Terus ada satu laki-laki mau dengan kita lagi, dia datang pakai Kailix. Revo. Pilih yang mana? Sepeda atau Revo? Pilih mana? Revo. Tapi Revo rusak. Jadi ini pembacaan mau kasih tahu, cinta jangan diukur dengan itu. Kemarin kita sedikit berbeda pendapat. Kami masing-masing pun pikiran sendiri. Tapi kita mau sampaikan di dorang, juga di adik-adik semua. Cinta itu bukan bertambah atau berkurang. Menurut beta, cinta itu tidak pernah bertambah atau berkurang. Cinta itu hanya 2, ada atau tidak ada. Bukan bertambah, berkurang. Ada yang berani protes. Cinta itu utuh. Cinta itu karena bukan materi, maka ini hari 50, nanti besok bertambah 50. Tidak, cinta utuh. Pak, waktu dia selingkuh, dia pun kepercayaan sudah tidak ada. Lalu, waktu engkau pun kepercayaan tidak ada, itu cinta mengalami pengurangan? Iya. Lalu apa yang buat? Beta selalu curiga. Nah, lihat sekarang. Cinta yang utuh tadi, ketika kepercayaan terganggu, dia berubah menjadi curiga, cemburu, marah, kepingin ceke dalam cinta yang sama. Jadi bukan berkurang atau bertambah. Dia utuh. Ada atau tidak ada. Cinta begitu. Bikin status. Tidak apa-apa. Ini serius. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa ketika dalam perjalanan ada hal. Misalnya orang sudah menikah. Orang sudah menikah sekarang. Dia ada anak. Tapi oleh karena sesuatu hal, dong harus pisah. Setelah dia mempertimbangkan, tidak jadi pisah. Tidak jadi pisah. Kenapa? Karena anak-anak. Berarti dia persoal di mana? Dia persoal bukan cinta berkurang atau bertambah. Cintanya tidak ada lagi. Dong sekarang mau terpaksa sama-sama, pertimbangannya ada pertimbangan yang lain. Anak-anak atau apa. Karena itu cinta jangan bikin dia seperti materi. Nanti kita pusing kali bagi. Cinta itu cinta saja. Terima apa adanya. Cinta itu kan datang dan pergi begitu saja. Kadang-kadang kita heran, kok kenapa beta bukan mau yang itu, tapi yang itu. Separuh bilang kok bisa itu. Iya. Mau yang mana coba? Nah, saudara-saudara, 3 hal tadi. Yang pertama apa?
Kamu lupa. Yang pertama tadi apa? Meninggalkan orang tua. Kamu kembali di situ. Cinta, arti dari cinta tadi toh. Yang kedua, hakikat dari cinta ialah memuliakan Tuhan Allah. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan cinta. Dia suka tahu. Jangan ukur itu cinta itu dari materi. Yang semua yang materi itu selalu akan ada yang lebih, yang ada yang kurang. Tapi cinta itu sebuah keutuhan. Yang menerima apa adanya. Menikahlah nanti dengan laki-laki atau perempuan yang ada di dunia. Jangan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang ada di otak. Karena laki-laki dan perempuan yang ada di dunia selalu ada kekurangan. Tapi laki-laki atau perempuan yang ada di otak kan kita mau dia pun bibir begini, dia pun mulut begini, dia pun betis begini, perut begini, suara begini. Dan itu tidak ada di dunia sesungguhnya. Nah, saudara-saudara semua. Lalu kepada adik-adik tadi beta sampaikan hal-hal yang kemudian tetap bisa kita jaga untuk memuliakan Tuhan Allah. Supaya itu membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, bukan karena berapa lama kita bersama-sama, tapi apa yang kita isi sepanjang kebersamaan itu yang serius. Bayangkanlah, kalau ternyata kita bersama-sama, tetapi cinta sudah tidak ada lagi di kita. Memiliki apa? Ada B pun teman satu nama Pak J, dia ada ikut ini. Dia ada ikutin. Pak J, selamat malam. Antara nyaman dan cinta. Beta cinta dia, nyaman dengan orang lain. Sebenarnya beta mau tanya. Sebenarnya yang betul itu mana? Cinta dan nyaman. Saudara pilih mana? Nyaman atau cinta? Cinta atau nyaman? Nyaman atau cinta? Cinta atau nyaman? Dua-dua. Kasih alasan. Yang pilih cinta angkat tangan. Kenapa pilih cinta? Nah yang pilih nyaman angkat tangan. Saudara. Nah yang dua-dua. Oke, semua. Kenapa pilih cinta dan nyaman? Cinta dan nyaman itu mesti dua hal yang boleh terpisahkan. Ada cinta di mana, dia harus bawa kenyamanan di situ. Dia jalan bersama-sama. Sudah bisa cinta dia nyaman dan dia pun kakak. Itu bisa masalah itu. Apalagi nyaman dan dia pun kawan. Hancur. Itu hancur itu. Nah, lebih parah lagi kalau ternyata kita yang bercinta dan orang lain yang memiliki. Itu kayak sama kayak jaga orang pun jodoh saja. Kita capek sendiri. Tapi apapun maksudnya, nanti saudara akan menikah dan yang sudah menikah, dia akan baru tahu setelah lama perjalanan baru kita bisa mengambil kesimpulan. Memang laki-laki ini atau perempuan ini yang Tuhan izinkan untuk mendampingi beta untuk waktu yang lama. Bukan sekedar untuk kepentingan dia, tetapi juga untuk kepentingan beta. Bukan sekedar untuk hal-hal yang baik saja, tetapi untuk kita saling belajar satu dengan lain, saling belajar, saling mengisi, saling melengkapi. Tuhan Allah tuh menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Orang-orang pintar bilang manusia itu seperti malaikat bersayap satu, tapi dengan cita-cita setinggi langit. Bagaimana dia akan terbang sampai di sana padahal dia pun sayap hanya satu. Dia butuh memeluk seseorang dalam cinta supaya dia pun sayap dua-dua tuh bisa bawa dua ke atas. Walaupun dia badan besar, tapi dia akan sampai di atas. Pasti sampai atas. Tidak usah ragu toh. Karena itu belajar mencintai. Cinta itu perilaku, cinta bukan kata-kata. Cinta bukan kata-kata, tapi memang harus kata-kata juga. Bayangkan kalau kita omong cinta berdiam-diam, kita tanya dia diam-diam. Beta dulu tanya ibu pendeta sampai 3 kali, ibu.
Beta mau di ibu mau kok tidak. So sampai 3 baru mantua bilang begini, be harus jawab leko. Harusnya, ya mesti jawab karena enak juga di sini. Cinta tuh kalau soal omong kayak apa kok? Berapa kali orang tuh bisa diketemu ada, dia ada di orang lain ini. Ini siapa nih? Oh dia ya iko-iko sambet, tadi iko-iko sambet. Ini kayak geng-geng, sokor iko-iko. Iya dia itu. Jadi sekarang pilih dia atau pilih beta? Sono usah suruh beta pilih, sono usah suruh beta pilih. Mau karmana pun tetap nona yang padahal bisa belajar dia omong hal yang sama kan? Aduh, susah. Itu kamu nanti kurang fokus ke tadi bahan tadi itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau waktu setelah kita ada dalam hubungan cinta kasih sebagai suami istri dengan kadar cinta yang sama itu, kita sudah bisa kelola dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu pacaran tuh hanya kita 2. Tapi setelah kita menikah dengan cinta yang sama, waktu kita masih pacaran tuh kan kita kepingin sama-sama terus. Ketemu, pulang sampai rumah, kepingin ketemu, WA sampai jam 3 pagi, itu pacaran. Menikah dengan cinta yang sama, kita saling meninggalkan untuk urus pekerjaan, untuk urus lain-lain, karena ada orang lain lagi yang kita urus di sini. Jadi cinta tidak seharusnya duduk sama-sama. Kadang-kadang tadi betul bilang toh, kalau cinta itu hanya sama-sama, sebentar kita 2 makan apa? Karena sudah nanti menikah, belum tentu hanya cinta. Anak-anak muda dong mereka tahu. Dong kalau masa sekarang ketika dong telepon tuh enak. Kak, yuk. Atau dong coba panggil papa mama. Papa, Mimi, Sumaam, Sumiim. Masa kira nikah nanti hanya Pami, Maamiim. Di situ nanti akan jadi masalah di situ. Nah, saudara-saudara, karena itu di bagian paling terakhir ini beta ingin sampaikan. Nikmatilah kehidupan dalam cinta. Pahamilah sesuatu di mana kita mesti membangun kecocokan dalam perjalanan bercinta itu untuk menemukan rasa aman, bahagia, sejahtera. Tapi jangan lupa bahwa hakikat utamanya adalah supaya memuliakan Tuhan Allah. Jangan mengukur dan mempertahankan cinta hanya karena persoalan-persoalan material, karena itu semua tidak ada gunanya kalau cinta tidak ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita bersyukur karena malam hari ini kita masih bisa bersama-sama. Bagi saudara-saudara jemaat Facebook semua yang ingin menyundiskan sesuatu tentang cinta, silakan tulis saja apa yang paling saudara rasa. Mam Pendeta Oce, shalom, selamat malam, terima kasih. Ibu Guru Johemi, selamat malam.